Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu tentang membangun e-commerce menggunakan Spring Boot dan React.js. Kali ini kita akan membuat halaman kategori. Halaman kategori itu nanti digunakan untuk menampilkan list kategori produk, kemudian untuk menambah kategori, edit kategori, dan menghapus kategori. Oke, silahkan teman-teman buka terlebih dahulu project yang kemarin, yang back end dan juga front end. Oke, sebelum kita mengawali project ini, silahkan teman-teman buka yang terlebih dahulu yang project Spring Boot kemarin. Kemarin ada yang ketinggalan, yaitu kita butuh menambah sebuah service untuk refresh token, karena ini nanti digunakan untuk memperpanjang umur token. Kemarin telah kita tetapkan umur tokennya 1 jam. Nah, nanti kan ketika aplikasi ini digunakan, kemudian token expired, nanti otomatis akan refresh token seperti itu. Oke, kita langsung saja kita tambahkan refresh token di project Spring Boot. Oke, kita awali dengan membuat model terlebih dahulu. Kita buat model, kita kasih nama refresh token request. Oke, ini kita panggil anotasi data dari Lombok. Kita butuh satu file saja ya, misalkan kita kasih nama refresh token. Untuk selanjutnya dalam JWT respon kita tambahkan satu properti lagi, refresh token. Kemudian ini kita tambahkan juga refresh token. Oke. Untuk selanjutnya kita tambahkan metode pada JWT util. Oke, ini kita buka JWT util, kemudian kita tambahkan properti refresh expiration millisecond, refresh JWT. Oke, kemudian kita tambahkan untuk generate refresh token. Sama dengan yang generate yang biasa, cuman yang kita bedakan adalah expiration-nya nanti kita perpanjang. Oke, kemudian dalam properti ini kita masukkan misalkan ini kita buat oke, ini kalau kita konversi ke jam kurang lebih berapa ya? Oke, untuk expiration millisecond kita masukkan ini berapa, 300
60 juta milisecond. Ini tepatnya berapa? Silahkan teman-teman hitung sendiri. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan pada controller. Ini kita tambahkan string refresh token sama dengan JWT util generate refresh token. Kemudian di sini silahkan teman-teman tambahkan refresh tokennya. Oke, kita buat satu metode lagi, post mapping refresh token. Kemudian untuk metodenya public response entity JWT response. Refresh token request body, kita masukkan model tadi refresh token request. Oke, dari parameter request token itu kita ambil tokennya apa, kemudian kita cek validitas dari token request. Kita validasi dengan JWT util validator token. Kemudian jika tidak valid, maka kita anggap bad request. Bad request. Oke, jika valid kita ambil username-nya siapa, username JWT util get username from JWT token. Oke, setelah username kita dapatkan, kemudian kita ambil dari user detail service. Oh iya, user detail service tentunya sudah ada ya. User detail oke, belum kita inject. User detail service implementation. Oke, user detail service implementation load by username. Oke, ini kita ambil user detailnya. Oke, setelah user detail implementation kita dapatkan, kita ambil autentikasinya, username, password authentication
token. Prinsipalnya adalah user detail implementation, kemudian ini kita ambil authority-nya. Oke. Kemudian kemudian token baru kita generate dengan JWT util, generate JWT token, kemudian string refresh token kita generate dengan JWT util generate refresh token. Oke. Setelah semuanya kita dapatkan, baru kita return response entity. Oke. New JWT response. Pertama adalah new token yang baru kita generate, kemudian refresh token, kemudian username, emailnya kita ambil dari user detail implementation get email. Oke, kurang lebih seperti ini untuk refresh tokennya. Di sini sudah, kemudian ini sudah. Oke, sekarang kita coba ya. Kita jalankan dulu untuk refresh tokennya. Oke, kita coba pakai Postman. Oke, token seperti ini, refresh token sudah tampil. Coba kita gunakan untuk kategori. Oke, sekarang coba kita refresh token. Metodenya post, refresh token, metodenya post, bodinya adalah refresh token. Kita ambilkan refresh token tadi, kita coba untuk refresh. Oke, sukses. Oke, untuk refresh token kurang lebih seperti itu. Kita sekarang menginjak pada front end. Kita lanjutkan pada project dengan React.js. Silahkan teman-teman buka. Oke,
Untuk mengawali kita buat terlebih dahulu pada layar servisnya ya. Misalkan kita taruh dalam folder service, kemudian yang pertama kita buat API JS. Oke, kita butuh satu dependensi lagi ya. Ini belum kita masukkan kemarin. Kita butuh library Axios. Untuk menambahkan, bisa teman-teman tambahkan dengan yarn add Axios. Axios ini adalah sebuah library untuk handle API. Oke, sudah selesai. Axios kita masukkan. Silahkan buka pada file yang barusan kita buat, api.js, import Axios, kita import, kemudian base URL juga kita import, kemudian kita definisikan instannya. Oke, base URL nya kita panggil, kemudian headernya adalah konten tipe application JSON. Oke, ini nanti digunakan untuk setiap request. Jadi untuk setiap request base URL nya adalah ini, kemudian konten tipenya adalah application JSON. Oke, kemudian kita perlu melampirkan header tokennya. Kemudian ketika token expired nanti akan otomatis di refresh token seperti itu. Nah, ini untuk menghandle itu instant kita pakai interceptor request use, kemudian config-nya apa, user kita ambil dalam apakah dalam storage, local storage sudah ada, jadi kita ambil local storage get item user. Kemudian jika user dan user tokennya ada, maka kita tambahkan header auto precision sama dengan creator user token. Oke, kemudian kita return config-nya. Kemudian jika error, kita return. Kita reject error. Oke. Untuk selanjutnya, kemudian kita handle responnya.
Ini nanti akan digunakan setiap request, akan melampirkan authorization ini pada header. Kemudian ketika menerima respon nanti akan memproses seperti yang akan kita buat ini. Respon, jika respon sukses maka akan direturn responnya apa. Kemudian jika error, ini akan kita handle. Nanti jika errornya adalah 401 forbidden, nanti akan kita refresh tokennya seperti itu. Oke, untuk detailnya kita lanjutkan. Error config. Kemudian jika original config URL-nya itu tidak sama dengan out sign in, jadi jika URL-nya saat itu bukanlah out sign in dan error respon itu ada, dan jika error responnya itu adalah status forbidden 401, unauthorized 401, dan bukan original config retrieve, maka original config kita set true. Kemudian kita ambil user, kemudian kita parsing data user yang ada dalam local storage. Oke, user sudah didapatkan. Kemudian akan kita ambil instan, kita lakukan refresh token. Oke, ini API endpoint yang barusan kita buat untuk refresh token tadi di Springboard. Kemudian ini bodinya adalah refresh token seperti yang dibutuhkan tadi. Refresh token isinya adalah user refresh token. Oke, setelah token kita dapatkan, kita simpan atau kita replace dalam local storage dengan token yang baru. Oke, baru kita return instant original config. Oke, untuk selanjutnya jika error maka kita remove sekalian aja. Dalam local storage kita clear, kemudian kita arahkan ke location. Misalkan kita arahkan saja ke sign in.
Oke, ini coba saya jelaskan ya. Jadi yang pertama itu setiap request itu butuh sebuah token. Kemudian dengan header content type application JSON dan header authorization bearer dengan diiringi dengan token. Nah, dengan mendefinisikan seperti ini, nanti dalam API setiap request akan mengikutkan header ini. Nah, kemudian setelah ada respon dari server akan ditangkap dengan ini, dan nanti jika menemui error unauthorized misalkan 401, nanti akan dilakukan refresh token ini. Kemudian setelah refresh token sukses, JWT token yang ada dalam refresh itu juga belum expired, maka akan sukses dan kita replace dalam local storage dengan token baru. Nah, jika tetap error, maka akan dianggap user sudah refresh tokennya juga sudah expired, maka user diminta untuk login lagi, seperti itu. Oke, ini untuk yang terakhir, kita ekspor default instant. Oke, kita cek error. Oh ya, ini belum kita return ya. Return promise reject. Oke, untuk API.js untuk interceptor ini sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut pada kita membuat kategori service. Kategori service, maaf ini .js ya. Oke. Kategori service ini nanti digunakan untuk service ke untuk request ke server, untuk komunikasi dengan API. Oke, pertama kita import terlebih dahulu API from API. Yang pertama kita butuh metode untuk final kategori. Final kategori. Oke, kita gunakan asynchronous. API yang barusan kita buat tadi, get API endpointnya adalah API/categories. Oke, cukup seperti ini. Nanti setelah final kemudian create kategori, nanti kita butuh parameter kategori. Oke, await API, metodenya adalah post untuk create API categories. Selanjutnya untuk edit,
turun await api kemarin put api kategori. Oke, maaf ini bodinya di sini ya, ini juga bodinya di sini. Dan yang terakhir adalah untuk delete kategori by ID misalnya. Kita butuh parameter ID, kemudian seperti yang lain delete. Kita butuh tambahan ID. Oke, untuk service kurang lebih seperti ini: final, kemudian create, edit, dan delete. Nah, ini adalah ketika metode ini dieksekusi maka akan melakukan request ini ke arah API ini tadi. Jadi base URL /API/ kategori seperti itu, seperti yang kita buat kemarin dalam API. URL-nya adalah seperti ini, maka di situ tadi juga sama, API/kategori. Untuk yang lain juga sama. Oke, service sudah selesai. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah pada halaman admin. Kemarin sudah kita buat dashboard admin pack. Untuk sekarang kita buat kategori admin pack JS. Oke, seperti sebelumnya, import dulu React. Kategori admin pack. Oke, kita ekspor sekalian. Oke, yang pertama kita akan menampilkan list kategori ya. List kategori yang dibutuhkan itu adalah nanti item kategorinya, data kategorinya nanti kita simpan dalam konstan kategoris, set kategoris. Kita gunakan use stat berupa array. Selanjutnya kita butuh juga untuk saat halaman di load pertama, use effect kita aja. Oke, use effect, kemudian kita panggil method load. Oke, untuk metode ini belum ada, kita buat const load. Oke, kita panggil dengan try, respon sama dengan await. Kita panggil dengan final kategori. Oke, final kategori yang barusan kita buat tadi dari kategori service. Nah, manggilnya cukup seperti ini.
Oke, selanjutnya setelah respon kita dapatkan, kita set ke kategori respons, kemudian datanya apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika ada error, kita tampilkan errornya. Oke, kategori sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita tampilkan pada halaman, pada sebuah data tabel ya. Oke, kita tampilkan di sini. Kemarin pembungkusnya adalah main pack, kemudian di dalamnya ada main konten ya, main konten. Selanjutnya di dalamnya juga ada kelas name konten. Kemudian oke, kita ambil dari dashboard aja. Oke, ini kalau kemarin dashboard, sekarang kita kasih nama kategori main konten, konten header. Kemudian setelah konten header, kemarin konten body ya, konten body. Di dalam konten body ada konten data, kita kasih satu misalnya. Baru di dalamnya ada data tabel. Oke, data tabel perlu kita import terlebih dahulu. From Prima React / data tabel ya, data tabel. Kemudian value-nya adalah kategori ya, ini kategoris. Kemudian smell saja, class name misalkan kita kasih nama tabel view, nanti kita style setelah ini. Kemudian biar warna-warni, strip row. Oke, kemudian di dalamnya ada kolom via nama header, nama kategori. Oke, coba sementara seperti ini kita jalankan, semoga lancar. Yang start. Oke, coba kita login. Oke, sudah sukses. Kita lihat tokennya. Tokennya sudah ada, kategori. Oke, masih ada masalah ini. Oh iya, maaf, kita belum menambahkan pada routernya ya. Ini kita tambahkan pada app.js. Nah,
ini perlu kita tambahkan router ke kategori ini, protected route, kategori admin pack. Oke, kita coba lagi dashboard, kemudian kategori. Nah, ini sudah tampil kategorinya, cuman kurang pas ya. Ini kita kita atur dengan CSS. Oke, kita atur CSS nya. Yang belum masuk CSS nya ini kemarin masih sampai sidebar, kemudian konten kemarin belum kita set ya. Oke, konten, kemudian margin left kita atur menjadi 160 seperti lebar dari sidebar. Ini kemarin 160, ini kita atur 160 untuk margin left nya. Kemudian untuk padding top ini kita atur 64. Coba oke, kita lihat. Nah, ini sudah sudah lebih mengarah. Sekarang tinggal kita atur agar margin lebih spesifik. Oke, perlu kita tambahkan konten inner ya, berarti tadi di sini pada konten ini perlu kita tambahkan konten inner. Oke, konten inner ini memuat yang ada dalam konten. Oke. Selanjutnya kita atur CSS nya, konten inner kita tambahkan margin margin 16 pixel. Kita coba lagi. Nah, ini sudah ke tengah. Oke, sementara seperti ini untuk menampilkan list. Untuk selanjutnya kita akan menambah tombol tambah di sini, kemudian edit dan hapus di sini. Ketika tambah nanti akan tampil sebuah dialog, kemudian edit juga akan tampil sebuah dialog, kemudian hapus nanti juga akan langsung menghapus, seperti itu. Oke, kita buka kembali pada kategori admin pack. Oke, untuk yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk metode-metode yang dibutuhkan pada tambah, edit dan hapus nanti. Bentar, view-nya biar besar. Oke, kita definisikan terlebih dahulu file-file yang dibutuhkan dalam project ini, dalam halaman kategori ini. Yang pertama adalah kategori dialog. Ini nanti digunakan untuk ketika mau menampilkan atau menyembunyikan pada kategori dialog. Use state false. Selanjutnya delete kategori dialog. Ini digunakan nanti untuk dialog konfirmasi hapus data.
Nanti jika true akan tampil, false akan tersembunyi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah submitted dan set submitted. Ini adalah penanda apakah sudah tersubmit atau belum. Oke, kita juga butuh penanda satu lagi. Ini insert mode atau edit mode. Berarti kita kasih nama insert mode. Nanti jika true itu adalah saat create dan false itu ketika saat edit. Kita siapkan metode-metodenya yang dibutuhkan. Kita butuh metode untuk membuka dialog dan create new. Kita kasih nama open new misalkan. Kita set insert mode menjadi true karena ini adalah untuk create. Jadi kita set insert mode true. Kemudian set kategori dialog menjadi true biar tampil dialognya. Kemudian submitted kita set false. Saat awal tampil berarti kan belum tersubmit. Kemudian saat dialog pertama kali tampil, maka kategori, ini kategori belum kita tambahkan ya, di sini kita tambahkan. Ini kategori yang terpilih ya, curen edit atau curen create. Use stat seperti ini aja. Nah, ini set kategori, seharusnya kita buat empty kategori. Kita definisikan sebagai konstan saja, konstan kategori. Kita butuh ID null, kemudian oke, kita definisikan sebagai konstan saja, const kategori atau empty kategori, akan seperti ini. ID nya null, kemudian nama, teks kosong. Nah, saat di sini saat awal dialog tampil berarti kan menampilkan kategori kosong, empty kategori. Oke. Untuk selanjutnya setelah dialog terbuka, kita butuh metode untuk menyembunyikan dialog. Untuk menyembunyikan dialog, set kategori dialog false. Selanjutnya set submitted juga false. Oke, ini ketika dialog tersembunyi akan men-set state menjadi false, kategori dialog false, dan set submitted false. Untuk selanjutnya, untuk menyembunyikan delete kategori, delete dialog, sama dengan yang atas tadi, set delete kategori dialog false. Oke,
Oke, untuk open new hit delete sudah. Selanjutnya saat edit ya, cons edit kategori. Nah, ini saat mengedit kategori kita butuh parameter kategori, kemudian set insert mode tentunya false, kemudian submitted juga kita set false. Isi kategori saat pertama kali tampil berarti menampilkan data awal. Kategori, selanjutnya set kategori dialog itu menjadi true. Oke, perbedaan dengan open new tadi itu insert mode true, ini insert mode false. Kemudian set kategorinya ini empty kategori, ini set kategorinya adalah menampilkan kategori sebelum diedit, seperti itu. Selanjutnya kita saat confirm delete, delete kategori ya, delete kategori. Oke, mana yang di delete itu adalah sebuah kategori, kemudian set kategori yang akan di delete dan set delete kategori dialog menjadi true. Nanti jika yes maka akan terdelete, jika false maka akan diabaikan. Oke, kita untuk selanjutnya kita butuh tombol di sini ya, di sini nanti edit dan hapus, kemudian di sini ada tombol tambah. Oke, untuk mengatur yang edit dan hapus adalah seperti ini. Kita definisikan di sini cons action body template misalnya. Raw data, ini raw yang terklik. Wrap fragment, kemudian di dalamnya ada button. Button ini dari primary React ya, ikonnya adalah pensil, kemudian class name nya biar berbentuk bundar kecil, button rounded. Kemudian ini button tag, kemudian blank. Kita atur marginnya adalah 2, margin kanan. Nah, ini saat diklik maka akan menjalankan metode edit kategori. Edit kategori yang barusan kita buat tadi butuh parameter yaitu raw data. Oke, kurang lebih seperti ini untuk metode button edit ya. Selanjutnya untuk tombol delete, button ikon misalkan tanda silang itu adalah themes. Ini bisa dilihat list ikonnya di primary React.
class name button rounded button tag, ini di copy aja. Oke, saat on klik itu akan menjalankan confirm delete kategori. Parameternya adalah raw data. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk tombolnya. Sekarang tinggal kita taruh dalam tabel. Untuk menaruhnya juga simple, yaitu dengan menambahkan kolom di sini. Kolom, kemudian bodinya apa. Nah, action body template tadi kita panggil di sini. Kemudian kita style bila perlu untuk mempercantik. Lebarnya adalah kita definisikan misalkan 120 pixel sudah cukup kira-kira. Text elegant kanan right. Oke, ini untuk detailnya bisa teman-teman perdalam dengan apa itu, melihat dokumentasi di sini, Prima React nanti pada data tabel ya. Nah, ini data tabel, nanti silahkan pelajari di sini, bisa teman-teman coba. Nah, kalau dalam tutorial tadi yang kita pakai nanti yang hook source ya, bukan class source. Sini modelnya seperti apa banyak. Nah, yang kita pakai tadi adalah yang CRUD ini. Nah, nanti kalau ingin memperdalam silahkan teman-teman coba sendiri di sini. Nah, ini tadi saat ini bisa kita lihat seperti ini. Ini belum tampil ya karena dialognya belum kita buat. Oke, kita lanjut ke tombol tambah ya, nanti dialognya kita tambahkan setelah ini. Oke, ini selanjutnya kita buat save kategori. Jadi saat untuk selanjutnya kita buat tombol pada tambah kategori ya. Oke, kita taruh di sini saja, di content header. Kemudian kita tambahkan div plus misalkan label tambah, kemudian icon pp plus, kemudian class name margin right 2 misalkan. On klik. Oke, ini akan memanggil method open new. Kita lihat, nah seperti ini. Oke, kita ganti tema yang simple ya. Temanya kita ambil yang ini aja, Saga Blue.
kita taruh dalam index JS. Oke. Nah, ini lebih simple. Ini marginnya kita atur agak ke bawah. Content header. Oke, content header kita kasih margin. Oke, ini belum bisa kita klik ya karena dialognya belum kita buat. Kita selesaikan terlebih dahulu metode-metode yang dibutuhkan. Ini yang belum adalah untuk saat simpan. Saat simpan kita perlu definisikan di sini, misalkan set kategori. Ini saat tombol simpan dipencet. Oke, kita pakai try. Kemudian saat tombol simpan dipencet, set submitted menjadi true. Jika kategori nama tidak kosong, kita cek dengan seperti ini. Dan jika insert mode, jika itu adalah grid, maka kita post. Kita ambil datanya. Setelah data kita dapatkan, kita masukkan pada data kategoris, pada step kategoris. Push data. Setelah kita push, set step kategoris, yang kategoris ya, bukan kategori. Ini jika insert seperti itu, kemudian ketika bukan insert mode berarti kan edit. Selesai. Sama dengan tadi, const respond await update kategori. Tadi kita buat apa nih? Edit kategori, update aja ya. Oke, update kategori. Oke, untuk selanjutnya kita ambil datanya. Kemudian kita kita edit row-nya pada kategoris. Oke, untuk ngedit pada baris yang mana perlu kita buat metode find by index ya. Const find index by ID. Kita
definisikan indeksnya yang pertama seperti ini, kemudian kita looping seperti arenya adalah kategoris. Oke, selanjutnya if kategori dengan indeks i, id itu sama dengan id, maka indeks sama dengan i, dan break kita return indeksnya. Index when index by id, id-nya adalah data id. Setelah indeksnya ketemu, kategoris, kemudian indeksnya indeks, itu kita update menjadi data. Baru kita set state kategori, set kategoris menjadi kategori yang baru. Oke, untuk selanjutnya setelah sukses tersimpan, baru kita update state-nya, set insert mode menjadi false, kemudian set kategori dialog kita sembunyikan, kemudian set kategori kita set menjadi empty kategori, kita kosongkan, kemudian submitted kita set menjadi false. Oke, selanjutnya jika ada error kita tampilkan saja, sementara nanti kita buat apa itu message dialog atau apa setelah ini nanti. Console error aja, console error. Oke, ini ketika save kategori. Selanjutnya untuk delete kategori, nanti pertama ketika delete kategori akan menampilkan dialog konfirmasi apakah delete. Nah, ketika yes, maka akan mengeksekusi metode ini. Oke, kita try. Selanjutnya kita panggil, karena tidak ada nilai baliknya ya, kita remove, kita delete ya tadi, delete kategori by id yang ada dalam service tadi, kategori id. Oke, setelah sukses baru kita hapus yang ada dalam kategori list, kategoris. Untuk menghapus kita gunakan filter, id. Oke, setelah kita hapus listnya, kita set kategoris, kita sembunyikan dialognya. Selanjutnya kategori kita kasih empty kategori. Oke, sukses. Nanti ketika error kita tampilkan errornya. Oke, untuk selanjutnya kita butuh membuat
footer pada dialog create dan edit berupa tombol save and cancel, cons kategori, dialog footer misalkan. Oke, ini ada react fragment. Di dalamnya ada dua button. Yang pertama button untuk cancel, label cancel misalkan, kemudian ikonnya ikon silang PP times, kemudian class name nya adalah button tag, jadi nanti hanya tag saja butonnya, dan ketika diklik akan mengeksekusi hit dialog, akan menyembunyikan dialog. Oke, selanjutnya kita butuh untuk tombol simpan, label misalkan save atau simpan aja ya, simpan kategori, ikonnya misalkan kita kasih cek saja, kemudian class name nya juga sama, UI button tag, P button tag, dan ketika on klik akan mengeksekusi metode save kategori. Save kategori nanti akan otomatis mendeteksi simpan saat edit atau simpan saat create. Oke, selanjutnya kita butuh membuat tombol yang untuk delete kategori. Kita buat dalam delete kategori dialog, footernya footer. Oke, react fragment. Selanjutnya kita copy aja ini ya, nanti yes no, yang pertama no, dan yang ini misalkan yes, atau hapus metodenya hit delete dialog, kemudian ini adalah confirm atau delete kategori. Oke, kita lanjut ke step terakhir, yaitu kita membuat dialognya. Tadi metode-metodenya sudah kita buat, kemudian tombolnya juga sudah kita buat. Yang terakhir kita tinggal membuat dialognya. Dialognya kita taruh di sini aja ya, di bawah content body. Dialog itu perlu kita import sebelumnya, import dari Primavera dialog. Oke, kemudian di sini kita panggil dialog, itu akan tampil ketika kategori dialog true. Kemudian style kita buat misalkan lebarnya itu adalah 500 pixel saja, ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau kurang lebar silahkan perpanjang. Kemudian headernya kita kasih nama kategori.
kemudian modal true, class name nya agar full width ya, inputnya nanti kita kasih p fluid. Kemudian ketika saat dialog diklik sembunyikan atau pada intinya saat event dialog sembunyi itu mengeksekusi hit dialog. Kemudian footernya itu kita masukkan komponen yang barusan kita buat. Tadi adalah kategori dialog footer. Oke. Kemudian di dalam dialog itu nanti ada sebuah input yaitu nama kategori. Oke, BVL. Kemudian label HTML4 nama, kemudian input tag. Input tag ini kita ambil dari primary ID nama, kemudian value kita ambilkan dari kategori nama. Nah, saat kategori input itu ada perubahan tag, maka kita handle dengan seperti ini. Onceng event file itu adalah event target tidak kosong dan target value atau defaultnya adalah kosong seperti ini. Kemudian const kategori itu adalah kategori. Selanjutnya kita edit di sini kategori nama itu sama dengan file. Baru kita set state-nya, set kategori. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk inputnya. Selanjutnya itu jika ada error maka akan ditampilkan di sini. Jika submethod adalah true dan kategori itu tidak kosong, dan kategori nama itu tidak valid, maka akan ditampilkan misalkan small, nama harus diisi. Oke, class name-nya kita kasih error. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini untuk create dan edit kategori dialog. Selanjutnya kita butuh satu dialog lagi untuk konfirmasi delete. Dialog visible itu bila mana delete kategori dialog itu adalah true. Lebarnya kita set misalkan 500 pixel sama dengan yang atas tadi. Oke, header kita kasih nama konfirmasi, modal true. Footernya itu adalah delete kategori dialog footer, dan ketika on hit
itu hit delete delete dialog. Oke. Selanjutnya kita masukkan apa yang ada dalam dialog delete. Oke, class name itu adalah confirmation content. Class name ini nanti untuk ikonnya ya, exclamation triangle, kemudian margin kita buat 3. Oke, kita perbesar banyak ya. Font size misalkan seperti ini cukup. Oke, selanjutnya nanti pesan yang kita tampilkan itu adalah jika kategori ada dan maka yang kita tampilkan adalah apakah Anda yakin akan menghapus kategori, misalkan kategori ID-nya itu adalah kategori nama aja ya. Oke, jika ditekan yes maka akan dilakukan delete seperti itu. Oke, kita coba. Oke, kita coba dulu ini tadi. Kita coba dari awal, login. Oke, ini berarti di sini masalahnya kategori use state ini kita kasih empty kategori. Empty kategori kita taruh di atas. Sekarang kita coba. Nah, ini sudah bisa. Oke, kita coba tes kategori, simpan. Sudah masuk, lagi tes, masih error. Oke, 91. Oke, 91. Oke, coba kita ulang lagi ya. Edit. Oke, ini seharusnya pada find index ini adalah kategoris seperti ini ya. Kita lihat.
Oke, ini sudah sukses. Oke. Tambah. Kita hapus coba. No. Yes, oke. Oke, mungkin untuk video pada kesempatan kali ini kita cukupi sampai di sini dulu. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Kita lanjut pada video selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang pengelolaan produk. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.